Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam insyaallah calon surga. Daun salam, daun nanas, yang jawab salam insyaallah hutangnya lunas. Yang kenceng aminnya punya hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala ahlihi ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim awil ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala pete jamu sidok muncul, rajin-rajinlah minum jamu agar kita semua sehat walafiat. Rajin-rajinlah menimba ilmu agar kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal ya rabbal. Puja dan puji kita haturkan kepada Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat taufik wal hidayah. Dengan nikmat sehat wal afiah kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim. Mudah-mudahan perkumpulan kita semua Allah berikan kepada kita maghfirah ampunannya. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan alam, Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka. Beliau mampu merubah meja perjudian menjadi meja pengajian. Beliau mampu merubah zaman kegelapan menjadi zaman terang menderang. Beliau adalah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'diman wa takriman. Sejak kita mengagungkan dan memuliakan Rasul, alangkah baiknya acara ini kita awali dengan membaca sholawat. Ibu-ibu siap bersolawat bu? Nu kompak Sarminah jawab siap bersolawat. Bapak-bapak siap? Jangan ada satupun yang tidak bersolawat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra shalawatin." Barang siapa yang membaca salawat satu, maka Allah akan balas 10 kebaikan. Amin ya rabbal. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyid Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang sangat-sangat saya hormati para alimil ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, para asatidil kiram yang hadir. Doakan mudah-mudahan guru kita, kiai kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat wal afiat, panjang umur yang barokah, sehingga bisa membimbing kita ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Pejabat setempat, Bapak RT ada? Mana teh? Pak RW ada, Pak RW? Lurah ada, lurah? Mudah-mudahan pejabat setempat semuanya insya Allah hadir di pengajian ini menjadi pejabat yang amanah. Amin ya rabbal. Teristimewa para panitia acara memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan adanya panitia ini acara terbentuk yang sudah mengorbankan tetangganya, tenaganya, hartanya, dananya. Mudah-mudahan semua pengorbanan para panitia, ibu-ibu khususnya Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah, mudah-mudahan sing diganjar, diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal. Bu, sampai jam berapa acara? Ini saya agak kelelahan nih Bu. Saya enggak bawa supir, saya bawa mobil sendiri. Alhamdulillah di bulan Rajab banyak ngisi acara Isra wal Mi'raj. Malam ini saya di sini. Padahal kemarin saya baru ngisi di mana? Di Rangkas Bitung. Nanti besok pagi jam 8 pulang dari sini saya harus ke Cakung, Pulau Gebang. Sama acaranya apa? Isra wal Mi'raj dan Tarhib Ramadan. Nanti insya Allah pada hari Senin besok acara saya agak jauhan. Kemana? Ke Malaysia Pak. Bu, saya acara ke Malaysia, koper saya udah disiapin. Cuman acara di Malaysia itu bukan Isra Mi'raj, bukan Tarhib Ramadan, tapi acara khitan. Siapa yang dihitannya? Si Upin dan si Ipin. Ketipu ya. Masya Allah, tabarakallah. Dengan acara Isra wal Mi'raj kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan sejak kita mengagungkan Isra wal Mi'raj, ini tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa bulan Rajab harus diistimewakan? Kenapa bulan Rajab harus dimuliakan? Karena bulan Rajab adalah bulan, salah satu bulan yang termasuk
bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum, yang artinya wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan itu ada 12 bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kemudian Allah setelah menciptakan langit dan bumi dalam 1 tahun ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Apal bu 12 bulan tahun Hijriah hafal? Ada yang bilang hafal, ada yang diem aja. Yang diem kayaknya nggak hafal nih. Kadang-kadang kita suka kalah sama anak-anak. Hadroh pada bisa bu. Hei. Kalau giliran mas saya hafal semua, Januari, Februari, Maret, April, hafal semua. Apalagi yang punya gaji. Kadang-kadang saya lebih aneh lagi bang, punten. Kita ngaku muslim, kita ngaku Islam, kadang-kadang masih ada orang muslim punten begitu brojol, lahir anaknya bulan Agustus, laki-laki dinamain Agus. Betul nggak? Ada nama Agus, lahirnya bulan Agustus. Begitu lahir perempuan bulan Agustus, namanya Agustina. Betul nggak? Lahir bulan Desember si Desi, November si Nopi, yang kasihan lahir bulan Maret. Kenapa? Bingung ngasih nama, lahir bulan Maret, akhirnya dikasih nama Maerot. Na'udzubillah min. Ini hafal semua tahun Masehi, betul nggak? Tapi saya coba nih, 12 bulan tahun Hijriah, hafal nggak? 1 bulan Muharram, 2 Sofar, setelah Sofar nggak ada Maulud. Rabiul, setelah Rabiul Awal, setelah Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, setelah Jumadil Akhir, Rajab, setelah Rajab nggak ada Rawah dalam Islam. Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, setelah Ramadan Sawal, setelah Sawal Zulqa'dah dulu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram lagi, betul nggak? Nih, tahu hadroh bisa nggak nih? Saya ngajar anak-anak di sono ada 30 santri, itu ada nazoman. Ada nazomannya bu, biar cepet hafal. Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan tahun Islam. Itulah nama 12 bulan tahun Islam semuanya. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu
yang gak hafal kayaknya. Bu, Islam kita dari kecil, tapi ditanya 12 bulan tahun Hijriah banyak yang masih belum hafal. Dari 12 bulan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Mulia di bulan Rajab. Walaupun bulan Rajab sudah lewat, tapi kita tetap memuliakannya. Insya Allah kita termasuk orang yang mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Terus ini terus, Bu. Terus masih semangat ngaji di sini sampai jam berapa? Sekarang jam 10 lewat. Kalau saya berhentinya jam 12, siap? Jawab semua dengan kompak. Kalau saya berhenti jam 12, siap? Jam 1 siap? Jam 2 siap? Hebat! Berarti jamaah di sini semuanya ahli ngabohong siap. Mana ada yang kuat sampai jam 2? Ngaji baru 5 menit, 3 menit pantat udah untek-untekan. Betul nggak? Beda dengan nonton sinetron. Betul, Bu? Saya Bunga di sini bisa berkumpul, alhamdulillah. Insya Allah saya mah ngajinya nggak panjang lebar. Yang penting ngaji itu singkat, padat, melekat, pulangnya bawa ilmu manfaat. Berkat aja berkat. Datang bulan Mulud berkah. Rajab berkah. Kita biar dapat pulang bawa ilmu Saya sebagai mubalik, insya Allah selain saya mendapatkan ilmu manfaat, saya pulang dari sini bakal bawa amal. Amplop. Siapa yang bilang amplop? Woi. Saya jadi penceramah sudah 20 tahun. Wallahi demi Allah saya enggak hobi amplop. Terserah loh. Bu. Malu ada kiai di depan, ada sesepuh tokoh masyarakat. Jangan ngomongin amplop. Saya mah enggak ngarepin amplop, tapi saya pulang dari sini insya Allah bakal dipekelin doa. Salah terus. Astagfirullah. Terus ini terus. Bu, Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Rajab. Ada apa? Ternyata ada kejadian, peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat istimewa, yaitu diisrokannya dan dimirajkannya Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil. Ibu tahu Masjidil Haram ada di mana? Hah? Ada yang bilang di Tangerang. Masjidil Haram adanya di Makkatul Mukarramah, di Mekah. Masjidil Aqsa adanya di mana? Di Palestina. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Rasulullah Muhammad SAW dulu belum ada bis, belum ada motor, belum ada kendaraan. Itu Rasul diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik onta. Bu, selama berapa waktunya? Kurang lebih 3 bulan. Itu ontanya yang sehat. Gimana kalau ontanya yang bengek, batuk-batukan mulu, selangkah batuk terus, nggak nyampe 3 bulan. Betul? Nggak nyampe 3 bulan, Bu. Belum lagi Mi'raj. Makanya arti Isra itu adalah perjalanan di waktu malam. Jadi ibu-ibu kalau lihat Pak RT yang ronda jalan keliling kampung, itu Isra namanya. Perjalanan waktu malam. Kalau Mi'raj tangga naik menuju Allah, melewati 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Saya tidak akan membahas perjalanannya.
Tapi saya akan membalas hikmah daripada perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ngaji teh harus ada pendapatan, kudu aya bebenangan. Anu ngerti Sunda tadi dia? Hei, ada orang Sunda? Orang Jawa ada? Sebenarnya bahasa harus bisa semua, tapi yang paling bisa harus bahasa nasional. Kalau ibu bapak semua nanya bahasa ke saya, insya Allah setiap semua bahasa saya bisa. Ibu mau bahasa Inggris sama saya, insya Allah bisa. Bu, punya anak pengen kursus bahasa Inggris, kursus sama saya, insya Allah saya punya kuncinya. Kunci Inggris tuh di mobil. Macam-macam sekarang, masya Allah. Ada yang kursus bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa apa lagi bu? Inggris. Ya Allah, memang harus bisa itu bahasa Inggris sedikit-sedikit, Pak, betul nggak? Kalau good morning artinya apa? Kalau good night, kalau mau ngopi, good day. Kalau mau mandi, gejebur. Nggak apa-apa, yang penting ada goodnya. Betul nggak? Harus bisa ya. Kalau buku bahasa Inggris apa? Book. Kalau warna biru, blue. Kalau buku warna biru, blue book. Kalau buku kerendam air, blue book, blue book, blue book, blue book, blue book, blue book. Itu bahasa Inggris ngaco. Terus ini terus. Sampai di mana tadi? Blue book. Perjalanan Isra Kanjeng Nabi, masya Allah, tabarakallah, dinaikkan ke 7 lapis langit. Itu Rasulullah diperlihatkan neraka, bu. Banyak manusia yang sedang disiksa di dalam api neraka. Banyak macam-macam dosa disiksa di alam neraka. Ada yang berbuat zina, maka siksaannya nanti di neraka, punten, di depannya ada daging sate yang harum, yang enak, yang lezat. Di pinggirnya ada lagi apa? Daging busuk, nanah, darah. Tapi ini orang milihnya apa? Daging busuk bernanah. Itu perbuatan zina. Udah ada istri yang halal, malah berbuat zina. Na'udzubillah min zalik. Pak Ustadz, saya tidak zina. Iya, cuman zina sekarang bukan masalah zina kubul aja. Banyak perzinahan, perselingkuhan lewat medsos. Bu, sekarang mah musim HAB, kemana-mana HAB, majlis taklim HP, ke sekolah, ke masjid, di dapur, kamar mandi. Ada loh yang main HP di kamar mandi, ada. ABG, anak baru gede, punya doi, dipajang di HP, dilihatin terus pacarnya. Begitu lagi di toilet, ya Allah main HP sambil dibayangin kekasihnya. Oh Habibi cintaku, oh Habibi, pas lihat ke bawah, oh ya tai. Na'udzubillah min. Itu masih mending anak kecil ABG. Nenek-nenek nih ada juga yang gaul, gara-gara korban medsos, korban HP. Nenek-nenek mau kondangan punya grup WA. Grup WA-nya apa? Roni, rombongan Nini. Mau ke toilet itu Nini bawa HP, bu. Begitu nyampe ke toilet bikin status, doain ya biar lancar. Oh, mangpet kali beolnya. Hati-hati bu, di zaman sekarang perselingkuhan banyak lewat medsos. Betul apa betul? Itu juga sama zina. Zina mata, zina mulut, zina telinga. Maka siksaannya pada saat Rasulullah diisrokan dan dimirajkan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu. Berbagai dosa diperlihatkan, orang yang mencuri dipotong, orang yang suka mabok-mabokan, homer itu perutnya apa? Buncit.
Buncit lebih besar daripada drum. Buncit isinya apa? Ular. Ular kemudian mengeluarkan kepala, ribuan kepala, dan kepala itu akan menggigit dan memakan orang tersebut. Na'udzubillah min. Ada ilmu. Ketika Rasulullah diperlihatkan neraka, Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Ini neraka nanya, ya Rasulullah Muhammad, kenapa engkau menangis? Apa kamu enggak sudi kepadaku? Aku ini diciptakan neraka hanya untuk menyiksa nanti umatmu yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulullah Muhammad. Apa kata Rasul? Aku tidak benci kamu wahai neraka. Aku cuman merasa khawatir. Aku takut nanti umatku termasuk orang yang akan disiksa di api neraka. Na'udzubillah min. Maka neraka ini dikasih pesan oleh Allah. Wahai neraka, sampaikan kepada Rasul. Kata neraka nih, barang siapa ya Rasulullah di antara umatmu yang membaca doa seusai sholatnya, habis sholat 5 waktu kita baca doa. Doanya apa? Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni. Allahumma ajirni sebanyak 7 kali. Barang siapa yang membaca doa ini setelah sholat sebanyak 7 kali, maka insya Allah neraka akan ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu. Ibu-ibu suka baca doa itu, bapak-bapak suka baca itu. Saya tadi sholat maghrib, sami'na wa ata'na. Banyak yang bubar kadang-kadang, bu, mohon Allahumma ajirni minanar, kadang tadi baca. Harusnya gitu dibaca terus. Ini mah orang lain baca doa biar selamat, Allahumma antas salam. Dia mah baca Allahumma lantas jalan. Betul nggak? Maaf, Pak DKM jangan tersinggung. Ini guyonan. Ya, kalau berdoa Allahumma ajirni minanar, ya Allah jauhkan dari api. Betul nggak? Tapi kenapa rokok disedot terus? Ya kan? Nggak salah kan? Doanya Allahumma ajirni minanar, ya Allah jauhkan saya dari api. Tapi kenapa rokok disedot saja? Itu mah namanya bukan dijauhkan, semakin didekatkan. Bukan ngelarang Pak ya, cuma ngasih tahu. Ada hikmah Masya Allah. Satu, doa yang diajarkan oleh Rasul lewat neraka harus baca Allahumma ajirni minanar. Kesananya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus. Terus kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Punten, ini Rasulullah ketemu dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ketemu dengan Allah, ini Rasul ditanya oleh Allah, ya Muhammad, ad-dunya liman. Wahai Muhammad, alam dunia yang engkau tempati itu ciptaan siapa? Itu milik siapa? Rasul jawab, lillah, milik Allah. Wassamawat, wahai Rasul Muhammad, 7 lapis langit yang kau lewati itu ciptaan siapa? Rasul jawab, lillah. Terus ditanya, wal jannah, surga, wan nar, dan neraka itu milik siapa ya Muhammad? Rasulullah menjawab, lillah, semuanya ciptaan Allah, milik Gusti Allah. Terakhir Rasulullah ditanya, wa ana liman, wahai Muhammad, aku ini Tuhan, aku ini Allah, ini saya Allah, itu milik siapa? Rasulullah tidak bisa menjawab. Rasulullah mengatakan, wallahu a'lam bimuradi. Rasulullah sujud, maka langsung yang menjawabnya Allah sendiri. Kata Allah, ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku ini Allah, milik orang-orang yang senantiasa selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Orang-orang yang selalu bersalawat kepada Rasulullah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu.
Apalagi masya Allah di sini ada majlis ta'lim uswatun hasanah, solawatnya pinter-pinter, betul nggak? Kalau dulu Pak zaman kita ke masjid itu karya solawatnya kadang-kadang yang itu aja, betul nggak? Nih pada kalau ngebangunin subuh, Rabbana ya Rabbana, aki-aki. Ya zaman dulu kan aki-aki masih mending kesana agak mudahan, betul nggak? Kalau dulu mah yang azan aki-aki, yang qomat aki, nabeh beduk, nabeh tongtrong, jadi imam, jadi makmum, yang modar duluan. Ki, tuh ki orangnya ki. Ya Allah, mana yang muda? Woi, yang pemuda mana remaja? Harusnya yang ada itu, yang sholawatan itu yang muda, biar pase, kedengarannya enak. Di Jakarta saya 10 tahun Pak, muazinnya bagus-bagus. Betul apa betul? Lihat di televisi anak segede ini pinter adannya. Pernah lihat adan di televisi dek? Tuh di RCTI kayak adan Madinah, praktekin jangan. Serak. Gini Bu, adan Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak apa enggak? Enak apa kagak? Saya ngedan biar enak. Ada lagi di Indosiar punten azan Upin Ipin kartun, ya kartun bisa adan. Gini Upin Ipin adan Bu, Upin Ipin adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara siapa? Suara saya, tolong. Aduh, saya dibilang Upin Ipin. Kemarin saya di ceramah di punten di Rangkas niru adan Upin Ipin, nanya jamaah itu suara siapa? Suara Kiai Arin niru Upin Ipin. Pas di sini ditanya suara siapa? Upin Ipin. Berarti saya kartun. Yang muda masya Allah, yang adan jangan aki mulu, punten Bu, punten salawatan dulu. Masya Allah, kadang-kadang yang aki mah enggak paseh, betul apa betul? Ada solawatan maghrib aki-aki, eling umat, betul nggak? Ya, muslimin muslimat, mari kita sholat berjamaah maghrib karena kewajiban buat kita semua pikeun pibekelin jaga di akhirat. Betul apa betul? Tapi sekarang musim medsos itu sholawatan diganti pada DKM. Gantinya begini, eling umat gak eling suruh berjamaah malah diem di rumah, betul nggak? Suruh baca Quran malah main WA-an, suruh pengajian malah main TikTok. Benar, akur ini akur, bobo, punten dengan momentum kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama laki-laki nih para suami, oi, jangan ninggalin mas, jangan sholat di rum, penuhin tuh masjid, betul nggak? Makanya ibu harus dakwah sama suami.
Kewajiban dakwah itu bukan kewajiban ulama saja, ustaz saja, punten. Ternyata ibu-ibu juga wajib dakwah sama suami kalau suami khilaf. Kalau suami lupa. Datang subuh, tok tolok tok. Dur. Subuh ibu bangunin. Pah. Manggilnya papa apa papi? Hah? Pipah. Papa di Masjid Usatun Hasanah udah azan pak, sholat berjamaah pak, itu pahalanya 27 derajat pak. Gimana sih papa jawabnya? Mah hujan. Betul nggak? Maka ibu harus ngambil payung, kasih payung, betul nggak? Papa berjamaah udah azan di Masjid Uswatun Hasanah pak. Si papa bilangnya apa? Mati lampu mah, gelap, kasih senter. Pak berjamaah pak, becek mah takut jatuh, kasih tongkat. Nggak ada alasan, betul nggak? Selama kita masih mendengar azan, seorang laki-laki para suami sholatnya harus berjamaah. Punten, menurut mazhab Imam Maliki Hanafi sholat berjamaah wajib. Menurut Imam Syafi'i sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Kebiasaan Rasul yang tidak pernah ditinggalkan adalah sholat berjamaah. Ibu pengen berkah rezekinya bu? Jawab semuanya, pengen berkah rezekinya? Pengen rumah tangga tenang, sakinah, mawadah, warohmah? Insya Allah bapak-bapaknya kalau berjamaah sholatnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Masya Allah, tabarakallah. Makanya nggak aneh lagi nih di akhir zaman. Kata Rasul banyak nanti masjid mewah di mana-mana, tapi yang isinya pada kos. Makanya didik anak-anak kita, remaja-remaji kita, pemuda-pemudi kita agar cinta berjamaah sholat di azan yang muda, baca Quran yang muda. Punten Pak Kiai sesepuh, yang ustadz yang muda harus dikasih kesempatan untuk jadi imam masjid. Tapi yang sudah pernah ngaji harus sesuai syaratnya. Punten, karena ini anak-anak kita bu, yang 20 tahun sekarang, yang 10 tahun sekarang itu bakal cikal jadi sesepuh di sini, jadi tokoh masyarakat di sini. Siapa tahu nanti jadi mimpin sholat berjamaah. Kayak gini. Ini nyebutnya kampung apa pak? Perumahan apa? Perumahan CMC Curug gitu aja ya. Punten takut begini. Di sini ada pak ustadznya cuma satu, kiainya satu. Misalkan sholat berjamaah, giliran sholat berjamaah pak ustadznya nggak ada, dionang keluar. Yang ada RT sama RW, tambah 2 pemuda. Pas udah komat, akhirnya apa? Siling dorong. Kata RW, Teh jadi imam Teh. Wih kamu aja we. Kamu kan pangkatnya lebih tinggi we, RW aja. Kamu aja TW nggak mampu ke depan. Ada 2 pemuda, ini 2 pemuda bu punten, tamu mau sholat berjamaah. Yang satu bisa baca Quran, cuman mentalnya nggak berani ke depan. Yang satu tidak bisa baca Quran, tapi mentalnya berani. Suka ada kan yang begitu. Akhirnya kata yang pintar baca Quran, kamu aja mentalnya kuat. Kata yang mentalnya kuat, kamu aja pintar baca Qurannya. Ujung-ujungnya yang maju nggak bisa baca Quran, mentalnya kuat, maju jadi imam. Fatihah lancar, Fatihah semuanya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lancar Fatihah. Pas baca surat Al-Qadar, baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna lupa kata yang belakang innalillahi, modar imam. Ina dari situ lanjut ternyata bisa bu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata yang belakang kok tul, harusnya kan til. Dilanjut wa ma adraka ma lailatul qadr. Til harusnya tul. Akhirnya bu itu marah imam. Gimana sih saya baca til kamu tul, saya baca tul kamu til. Gara-gara tul til maka batalah sholat tuh, batal sholatnya. Betul nggak? Berbicara dalam sholat kalimat ini mutatabi ini, dua kalimat berbicara dalam sholat berturut-turut batal sholatnya. Makanya yang imam kasih yang muda, beri kesempatan yang muda, yang fase tapi yang pernah yang pernah pesan. Makanya anak kita pesantren kan, bu, di sini pengajian bapak-bapak malam apa? Pak DKM? Malam Senin, ibu-ibu? Malam Sabtu. Alhamdulillah. Penuh nggak mesin? Punten, maaf, orang yang paling rugi di dunia adalah orang yang nggak pernah ngaji. Betul apa betul? Kenapa? Kalau kita ngaji, tolabul ilmi afdalu indallah minas sholati, minas siyami, minas zakati, minas jihadi. Punten, mencari ilmu, menimba ilmu itu lebih baik, lebih utama daripada sholat, daripada puasa, daripada haji, daripada jihad sabilillah. Awas jangan salah tafsir, jangan begini berarti sholat itu tidak penting, yang lebih utama adalah mencari ilmu. Bukan begitu maksudnya. Walaupun dia ahli ibadah tapi enggak pakai ilmu, punten bu, itu maka ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita semua ibadah harus pakai ilmu. Ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Baca Quran ibadah, betul nggak? Bentuk ibadah macam-macam. Ayo, baca Quran ibadah, sholat ibadah, zikir ibadah, nikah oge ibadah, umroh oge ibadah, haji oge ibadah, main gapleh ibadah. Siapa yang bilang ibadah? Ya Allah, semua ibadah harus pakai ilmu. Makanya jangan ninggalin majlis, jangan ninggalin pengaji. Orang yang paling rugi di alam dunia adalah orang yang gak pernah ada di majlis talim. Walaupun kita gak bisa baca Quran dengan sempurna, sholat gak bisa dengan sempurna, jauh daripada khusyuk. Tapi kalau kita sering ngaji ke majlis talim, maka ketidakmampuan khusyuk kita, ketidakbenaran baca Quran kita, tapi kita istiqomah ada di majlis talim, maka diampuni oleh Allah Subhanahu. Sebab ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sedekah, tapi harus dihapus dengan pengajian. Dosa apa? Dosa ketidaksempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu
Kalau ibu-ibu di sini mah insya Allah pada rajin ngajinya, amin. Kompak ngajinya, amin. Saking kompak semangatnya ibu-ibu mah yang di mana-mana ada acara paling rame. Betul apa betul? Muludan yang rame ibu, rojaban ibu, majlis taklim ibu, yang kondangan ibu, banyak hutang. Ada yang punya hutang di sini? Masih ada Bang Emok di sini. Hari Kamis aku berjanji ngaji terus, gibah terus, ngomongin terus, ngeridit terus. Makanya ibu-ibu nggak aneh Pak, masya Allah, semuanya rupa-rupa, majlis taklimnya rupa-rupa namanya, betul nggak? Pakaiannya rupa, make upnya rupa, seragamnya rupa, suaminya paru. Pusing mikirin itu tuh apa, gamis. Gamis hari Rabu warna ungu, hari merah warna abu, hari Senin warna abu-abu, pas hari Jumat hijau semua, jilbabnya hijau, gamisnya hijau, semua hijau. Pas di jalan kondangan barang pakai baju hijau, punten di jalan dikejar-kejar kambing, dikirain jungkut kali. Masya Allah. Terus ini terus bu, tuh. Jadi hikmah daripada Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam intinya jangan ninggalin sol. Jangan ninggalin sol. Kalau bapak-bapak sholatnya di ibu-ibu lebih afdol sholatnya di room. Kecuali ada acara pengen dapat ilmu, nggak apa-apa di masjid. Betul apa betul? Terus ini terus. Nah, jadi ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan di bulan Rajab karena ada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad. Begitu datang bulan Rajab, Rasulullah mengatakan bulan Rajab itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Datang bulan Sya'ban, Rasul menyebutnya syahri, bulan aku. Datang bulan Ramadan, Rasulullah menyebut syahrul Ramadan, syahrul umati, bulan umatku. Maka fadilahnya kalau kita memuliakan bulan Rajab, ibadah di bulan Rajab, siam puasa di bulan Rajab, terus ada istighfar di bulan Rajab. Ibu-ibu hafal istighfar di bulan Rajab? Istighfar di bulan Rajab hafal? Para ustadz, para kiai suka ngajarin, itu ada khusus istighfar di bulan Rajab. Rabbighfirli, terus wajburni, sholat itu mah. Ikutin saya bo. Nih kalau baca istighfar di bulan Rajab, Rabbighfirli semuanya, warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekali lagi, Rabbighfirli warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kapan dibacanya? Ketika bulan Rajab habis subuh 70 kali, ba'da maghrib 70. Siapa yang mendawamkan istighfar itu di bulan Rajab, litathiril jasad, Allah akan bersihkan dosa-dosa yang ada di jasad kita, insya alhamdulillah. Suka baca istighfar itu? Boro-boro ada ibu-ibu istighfar kalau banyak hutang, punya motor masih kreditan, punya mobil masih kreditan. Istighfarnya beda sama orang. Dia ngelamun baca istighfar, astagfirullah, banyak bayaran, astagfirullah, hutang motor Honda, bukan minal baroyah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim.
Kemudian kalau kita memuliakan bulan Sya'ban dengan apa? Dengan puasa, dengan apa? Dengan zikir, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak amal soleh, dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Sya'ban litathiril qalbi, hati kita akan dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Bu, hati kita banyak penyakit nggak? Jawab dengan kompak. Hati kita banyak penyakit nggak? Lebih banyak penyakit dalam hati. Ibu-ibu kadang-kadang buru-buru kalau ngobatin zohiriyah, ngobatin jasad badan kita. Sakit kepala, pergi ke warung beli Panadol atau Paramek, obat sakit perut mah, telat sarapan beli nasi bubur ayam, itu sakit dohir cepat-cepat diobatin. Tapi kenapa banyak orang yang jiwanya sakit tapi tidak mau disebut sakit betul nggak? Penyakit dalam hati banyak tapi kadang-kadang nggak diobatin. Bu, penyakit itu banyak. Penyakit tadi itu takabur, ria, sombong, ujub, betul nggak? Termasuk bakhil. Tahu bakhil? Apa Pak? Betul. Bakhil bin pelit. Ya, orang bakhil itu, orang pelit merek hese cap jahe, punten. Itu penyakit. Kalau orang punya penyakit bakhil, pelit, itu penyakit besar. Al-bakhil ba'idum minallah, al-bakhil ba'idum minan nas, al-bakhil ba'idum minal jannah wa qaribun 'alan nar. Orang pelit jauh dari surga, orang pelit jauh daripada tetangga, orang pelit jauh dari rahmat Allah. Wa qaribun 'alan nar, orang pelit mah dekat sama neraka. Na'udzubillah min. Makanya ibu-ibu jangan pel, bapak-bapak jangan pel, RT jangan pel, RW jangan pel, Ustadz juga jangan pel. Ada Ustadz pelit? Ada banyak. Ada kiai pelit? Ada banyak. Ibu-ibu pelit? Ada banyak. Na'udzubillah min. Harus sodako. Ini masya Allah mahmur acara Isra Mi'raj karena ibu-ibu di sini dermawan, amin. Bapak-bapaknya rajin sodako. Makanya kalau hari Jumat di masjid suka ada kotak amal. Ada kotak amal Pak? Sebelum khatib naik tuh suka jalan kotak amal, ada 3, sop pertama, sop kedua jalan tuh, ya kan? Ibu itu ingetin suami ibu, Pak ini hari Jumat, Bapak mau sholat Jumat ya? Iya. Bawa duit nggak Pak? Oh lupa, ingetin, kasih 20.000. Ibu kalau di dompet ibu ada 2.000, ada 10.000, ada 20.000, ada 50.000, ada 100.000. Kotak amal lewat, kira-kira yang dikasih yang mana? Yang 2.000. Ya Allah. Ya, lu suka ada begini ibu, bapak-bapak tuh lagi sholat Jumat duduk zikir, kelihatan kotak amal dari kanan sudah mau jalan, dari kejauhan dilihat sama dia, direret, dilihat, dia baca apa? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Udah di depan bu, Astagfirullah, Astagfirullah. Udah lewat, Alhamdulillah, Alhamdulillah, na'udzubillah min. Itu orang makanya jangan pelit. Insya Allah ahli sodako itu apa aja yang kita punya, nggak mesti materi, nggak mesti uang, nggak mesti duit. Punya tenaga, ayo tenaga kita sumbangin. Punya pikiran, termasuk senyum itu itu sodako. Ibu harus mesem terus, ya harus murah
Senyum, tapi jangan terlalu senyumnya. Ini mah senang senyum, ke orang senyum, suami senyum, ada tiang listrik juga senyum. Itu keterlaluan. Banyak senyum jadi gila. Naudzubillah min. Punten, banyak penyakit di dalam hati kita. Ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya, ada penawarnya. Kasih tahu jangan obatnya. Dalam kitab Duratun Nasihin itu obat hati, dawaun qalbi khamsatu asya'a. Obat hati itu ada 5 perkara. Kasih tahu jangan. 5 perkara ini panjang, kalau sampai jam 1 siap. Tuh, 5 obat hati sama ulama dikasih tahu. Punten, yang pertama, kalau hati kita gelisah, bingung, sedih, termasuk penyakit yang tadi disebut, maka obatin. Yang pertama dengan apa? Qiraatul Quran bitadzaburi. Baca Al-Quran, tetapi Al-Quran lebih bagus di afdolnya sambil dihayati maknanya. Bu, di sini rajin baca Quran, semuanya rajin. Mau Ramadan nih, kita harus dari sekarang baca Qur. Yang belum bisa belajar Al-Qur, yang sudah bisa ajarkan Al-Qur, yang sudah bisa mahir amalkan isi Al-Qur. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya, semulia-mulianya orang-orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur. Di sini yang pintar Quran kira-kira punten mau nanya nih, ibu-ibu apa anak-anak? Jawab dengan kompak, ibu-ibu apa anak-anak? Iya sih, kayaknya anak-anak yang pintar baca Quran. Ada yang nyaut katanya ibu-ibu juga pintar. Kita tes boleh nggak Pak? Saya yakin anak-anak walaupun masih kecil ini pintar baca Quran. Dek, ikutin surah yang Pak Ustadz baca ya, jangan takut, pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin, bukan diikutin. Lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yakul. Tuh, hafal. Ibu-ibu kita tes. Jangan takut, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Halo. Suruh diterusin malah halo. Ada yang nyaut di pojokan, Pak Ustadz curang. Giliran anak-anak yang pen, ibu-ibu yang pan, sanajan pendek bisa, panjang pun anak-anak pasti bisa. Dek, jangan bercanda. Ikutin surah yang Pak Ustadz baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quran innaka laminal ala siratim. Alhamdulillah. Tuh, hafal. Ini suka ngaji anak-anak. Ibu-ibu tadi ngomong pengen yang pendek. Juz amma juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas itu pendek semua. Ikutin surat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naji'ati gharqa wan nasyitati nashta. Oh, ibu-ibu mah nggak ada, anak-anak semua. Katanya pinter baca Qur. Ibu pengen mulia, hidup pengen mulia, rezeki pengen berkah, hidupkan Al-Qur. Obat hati yang pertama adalah membaca Al-Qur. Di sini ibu-ibu ada yang mau naik haji nggak? Jawab, mau naik haji nggak? Punya duit? Udah renang aja ke laut. Ternyata solusinya Al-Quran.
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah nurunin Al-Quran itu jumlahnya 30 juz, suratnya 114, ayatnya 6666, 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat amsal, 1000 ayat akhbar, 500 ayat halal haram, 100 ayat nasikh mansuh, 66 ayat istighfar, zikir, tasbih, doa, majmu'atun fil Quran, semuanya sudah dirangkum ada dalam Al-Qur'an. Tuh diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu jadi apa? Jadi syifa, jadi obat, jadi penawar, terutama obat hati. Bahkan warahmatun lil mu'minin, itu Al-Qur'an jadi rahmat lil mu'minin buat orang-orang yang Ibu iman sama Al-Qur'an, Bu? Iman sama Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Huwa kalamullah. Al-Quran itu adalah firman kalamul, ucapan Kalau kita yakin dengan Al-Quran, Al-Quran itu jadi apa? Jadi rahmat. Punten, masih ada di antara jamaah yang beda paham. Perlu saya luruskan. Kadang-kadang suka ada pertanyaan, Pak Ustadz instruksi, mau nanya Pak Ustadz. Nanya apa, Bu? Begini Pak Ustadz, saudara saya meninggal, terus saya bacain Fatihah, itu pahala Fatihah nyampe enggak Pak Ustadz sama yang sudah meninggal? Saya tanya, Bu, Ibu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz. Balik lagi enggak tuh Fatihah ke rumah Ibu? Enggak, berarti nyampe. Bukan gitu, Bu, bukan gitu. Maksudnya begini, setiap Al-Quran yang kita baca, Fatihah yang kita baca, kita kirimkan, khususkan buat para arwah-arwah saudara-saudara kita, disebut namanya, maka pahala Fatihah nyampe buat keturunan kita, saudara-saudara kita yang sudah mening, warahmatun lil mu'minin. Al-Quran jadi rahmat lil mu'minin buat orang-orang yang yang yakin, yang percaya, yang benar-benar dahsyat pahalanya Al-Qur'an. Tuh. Terus ini terus. Yang kedua obat hati, wa mujalasatus sholihin. Bergaul bersama orang-orang sol. Jangan salah gaul, jangan salah kumpul. Rajin ngajinya, Minggu ke majlis taklim, Senin ke majlis taklim. Tapi kadang-kadang di majlis taklim kumpulnya sama orang yang hubu dunya. Mau ngaji ibu-ibu orang kaya, punten, tangannya pakai gelang 24 karat, jarinya pakai cincin 24 karat. Itu kalau mau ngajak ngaji, ngaji enggak hari ini? Ini tangannya gini-gini, pengen kelihatan emas 24 karat, kalung 24, gaul sama orang hubur dunya. Punten, enggak salah pakai perhiasan, tapi jangan dijadikan apa? Jangan dijadikan pamer sehingga iri, jealous temennya gaul sama orang itu, pulang dari ngaji, pulang ke rumah cemberut aja, dilihat dari depan cemberut, dilihat dari sebelah kanan cemberut, sebelah kiri cemberut, sebelah belakang. Ternyata diperhatiin itu istri si abang sudah cemberut dari sononya. Ditanya, kenapa kamu pulang ngaji cemberut? Monyong aja bibir kayak bimoli, bibir monyong 5 cm, cemberut aja. Dia bukan nyampein ilmu dari ustadzah, dari kiai, malah dia cemberut. Tuh orang lain mah rumah tangga baru sebentar aja, lihat kalungnya 24 karat, tangannya 24, cincinnya 24. Suaminya marah, sini kamu gua cekek biar sekarat. Naudzubillah min
harus gaul sama orang soleh, ngajinya ikhlas, pengen dapat ilmu manfaat, pengen dapat pengen dapat ridho bareng-bareng masuk Ini mah ngaji terus ngomongin orang terus, ngaji terus gibah naudzubillah min. Terus wa khalaul batni, yang ketiga obat hati, sering-sering mengosongkan berpuasa. Di bulan Sa'ban ini Pak, Bu, disunahkan puasa. Rasulullah hampir 1 bulan di bulan Sa'ban berpuasa, melatih diri untuk apa? Menyambut bulan suci bentar lagi Ramadan. Puasa kita harus yang benar puasanya, karena masih banyak orang yang berpuasa kadang-kadang cuma nahan lapar haus doang. Betul apa betul? Mata nggak dijaga, telinga nggak dijaga, perkataan nggak dijaga, sama suami nyemberutin terus. Bu, kalau lagi puasanya harus pakai harus ikhlas, karena mengharapkan ridho man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan, puasanya karena iman, karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Ada, saya waktu kecil, maklum ya masih kecil belum balik itu segede gini Pak. Puasa 1 hari, itu puasa 1 hari kadang-kadang kita nyuri-nyuri apa ya, dilihat orang, padahal cuman punya duku 1. Lihat kiri kanan nggak ada orang, dimakan tuh duku. Kadang kita kantongin tuh duku 1, buat maghrib jeruk, dukuh jambu dikantongin Pak. Pas sholat berjamaah dohor itu anak kecil ngantongin jeruk, jadi makmum. Begitu sujud jatuh terguling geliring itunya apanya ke kolong imam. Jeruknya norolong ke kolong pas diambil sama anak, yang keambil bukan jeruk, punya imam dulu. Itu anak kecil maklum seperti itu. Tapi kita udah dewasa, udah balik, yang gitu-gituan masa kecil tinggalin. Harus puasa yang puasa yang diajarin oleh baginda Masih banyak orang yang puasa Ramadan puasanya dendam. Tahu puasa dendam? Puasa dendam itu mindahin makan dari siang ke malam. Sok aja. Pertama puasa Ramadan, punya makanan disimpan, masak apa aja dimasak, kolak dimasak, kue dimasak, gorengan, minumnya macam-macam, ada air teh, ada air susu, ada es, ada rujak, betul nggak? Kangen baru puasa 1 hari, di meja udah penuh Pak. Banyak makanan, banyak minuman, ada bapaknya, ada emaknya, ada anaknya, ada cucunya, ngumpul di meja mau menyambut buka puasa. Itu di masjid nunggu azan, baru 5 menit lagi nunggu azan di masjid, 5 menit lagi nunggu azan di masjid, baru ada suara begini di masjid, Allahumma sholli ala Muhammad. Kolak habis 2 mangkok, gorengan 1 piring, es 1 gelas. Nauzubillah min. Makanya hati-hati yang suka jadi muazin, yang suka jadi marbot masjid, hati-hati Pak. Nabeh beduk kalau belum waktunya, 1 menit aja belum waktunya, batal puasanya, wajib kodok. Di kampung saya sering ada pertanyaan, Pak Ustadz, gimana kalau lagi puasa dengar azan di televisi Jakarta, dia di Pandeglang, apakah itu boleh buka puasa?
Kata saya nggak boleh. Kenapa? Perbedaan waktu dari Jakarta Tangerang ke kampung hampir beda. Kadang-kadang 3 menit 5 menit. Harus dengerin azan mesti setempat. Masjid setempat. Jangan dengerin azan di televisi. Takut beda sedikit 1 detik aja. Misalkan marbotnya nggak ngaji, kurang 5 menit nabuh, tok tolok tok, langsung diminum 1 gelas kopi. Ternyata belum waktu maghrib, itu batal puasanya, wajib qada.